Shalom. Noleh kanan kiri ngomong shalom gitu. Saudaraku, karena besok adalah hari kemerdekaan bangsa kita, saudaraku ya, secara fisik, secara jasmani. Jadi saya pengen atau gereja sudah setting, saudaraku, untuk ibadah pagi ini kita dedikasikan, saudaraku ya, buat berdoa buat bangsa dan negara kita. Jadi berikan hati kita, saudaraku, karena menurut saya firman Tuhan, hatinya Tuhan juga ada atas bangsa ini. Amin. Hati Tuhan ada atas bangsa ini. Ngomong sama sebelahnya begitu, saudaraku. Hati Tuhan ada atas bangsa ini. Saudaraku, situasi negeri kita saat ini, saudaraku ya, banyak isu yang mendapatkan konfrontasi dari masyarakat, saudaraku ya. Bahkan tokoh-tokoh nasional memberikan statement-statement yang ya cukup menegangkan begitu, saudaraku ya, buat keadaan daripada pemerintahan bangsa kita saat-saat ini. Di medsos, saudaraku, baik di WA, di Instagram, di TikTok dan lain-lain, saudaraku. Saya nggak tahu kalau saya buka WA begitu ya, dari banyak grup kan, saudara. Di sini yang di handphone saudara, grup WA-nya yang lebih dari 5 siapa? Ayo jujur. Teman-teman SMP, SMA, university, rekan sekerja, M3, wakerak karan, saudaraku ya, lebih dari 5. Dan saudaraku, kalau kita perhatikan bahwa apa yang sedang berseliweran dengan cukup masif, saudaraku, dengan frekuensi yang cukup masif di medsos kita, saudaraku, ya WA, ya TikTok, ya Instagram itu, saudaraku, kita jumpai bahwa berita-berita mengenai apa? Mengenai satu ketidakpuasan, sindiran-sindiran, sinisme terhadap pemerintahan bangsa kita, terhadap beberapa pemimpin-pemimpin di bangsa kita itu sangat masif, saudaraku. Betul atau tidak? Siapa yang bilang ini? Ya benar. Ada ya di medsos kita begitu banyak unggahan-unggahan, postingan-postingan yang nadanya begitu, saudaraku ya. Ucapan-ucapan yang salah di blow up dengan sangat-sangat masif. Dengan satu kesinisan, dengan satu sindiran yang sangat tajam, saudaraku ya. Dengan rasanya sudah nggak ada lagi penghormatan begitu ya, pokoknya tembak jebret begitu ya. Benar apa enggak sih? Atau saya tok sing tahu? Ya, ada ucapan-ucapan yang salah langsung dihantam dengan sangat luar biasa begitu, saudaraku ya. Rancangan-rancangan peraturan yang mendapat perlawanan dengan sangat keras juga dari masyarakat. Ada ya beberapa pemimpin-pemimpin kita, saudaraku, yang mungkin memang harus lebih berhati-hati. Itu sebabnya kita akan berdoa pada pagi ini, saudaraku. Firman Tuhannya akan singkat. Kita akan berdoa, mari dedikasikan hati kita, dedikasikan diri kita. Karena nanti kita akan belajar pagi ini bahwa dedikasi untuk berdoa buat bangsa dan negara itu ada di dalam firman Tuhan dan ditulis berulang-ulang kali, saudaraku. Dan itu kehendak Tuhan. Jadi kan kita rindu, saudaraku ya, melakukan kehendak Tuhan. Ada rancangan-rancangan peraturan-peraturan yang mendapatkan perlawanan yang keras. Ada HP katanya mau didata, saudaraku ya. Jadi kalau HP saudara dijual pindah ke orang lain akan didata seperti mobil begitu. Jadi ketahuan siapa yang punya sekarang. Kemudian ada juga ini yang baru-baru ini yang di beberapa
postingan-postingan yang saya baca, saudaraku, bisa menimbulkan sesuatu gejolak dalam masyarakat kita. Yaitu desil 9, desil 10, saudaraku. Desil itu apa? Ya saudara nanti Google, desil itu apa begitu ya. Itu satu level pendapatan seseorang yang kalau sudah di dalam desil aturan itu, desil-desil pembagian desil-desil itu, saudaraku, yang berpenghasilan 5 sampai 6 juta itu tidak boleh pakai Pertalite, katanya akan dibuat seperti itu. Dan dari beberapa grup yang saya punya, saudaraku, itu menimbulkan satu gejolak, saudaraku. Mereka bilang bagaimana bisa ini dilakukan. Kalau ini dilakukan yang di Jawa Barat kayak Cikarang, itu UMR-nya 6 jutaan, saudaraku. Dan kalau mereka tidak bisa pakai Pertalite, kira-kira bagaimana gejolaknya? Saudaraku, saya sampaikan ini bukan buat nakut-nakutin, bukan supaya saudara dan saya ikut arus yang sedang terjadi saat ini. Justru pagi ini saya mau bagikan dan kita akan lawan, saudaraku, satu atmosfer yang bisa memecah belah bangsa kita, bisa menimbulkan keonaran di bangsa kita. Itu yang kita akan doakan. Jadi yang saya sampaikan ini bukan untuk kita ikut-ikutan. Wah yo ngono ya, bukan gitu, saudaraku. Tapi pagi ini sekali lagi kita dedikasikan ya diri kita untuk sembahyang. Kalau saudara nyanyi lagu-lagu tadi, tanah airku Indonesia, itu geter enggak sih, saudaraku? Saya enggak tahu. Kalau saya lumayan geter, saudaraku. Walaupun mungkin sehari-hari kita enggak berpikir tentang tanah air, saudaraku. Tapi kalau pas nyanyi lagu gitu tuh rasanya, iya ya, aku kan bangsa Indonesia. Lahir, dibesarkan, dididik di tempat di bangsa ini. Dan bangsaku ini sekarang sedang amat sangat membutuhkan doa-doa kita. Amin. Amin. Ngomong baik sebelah, bener gitu. Ayo ngomong baik sebelah. Kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat, isu-isu korupsi yang sangat menggunung hari-hari ini, yang menerpa institusi-institusi yang justru seharusnya bertanggung jawab memberantas korupsi. Dan nilainya sekarang sudah bukan 1, 2, 3, 10, 20 M, saudaraku, betul? Nilainya bisa 100 M, 200 M, bahkan sampai T. Tahu T, saudaraku? T apa? Triliun. Saudara tahu 1 triliun nolnya berapa? 6912, saudaraku. 00000000000 itu, saudaraku. Itu triliun, saudaraku. Saya jangankan lihat uang triliun, saya pernah lihat uang triliun di YouTube, saudaraku. Itu jumlah yang gedenya luar biasa. Buat saya, nggak tahu buat saudara. Dan ini muncul. Ada kekuatan nggak tahu di atas sana yang berperang buka-bukaan. Awas kamu tak buka begini. Dan waktu dibuka itu ratusan miliar bahkan triliun, saudaraku. Keangkuhan sikap beberapa pemimpin kita, saudaraku. Kelihatan sekali jumawanya begitu, saudaraku ya. Jangan berpikir tentang siapa, saudaraku ya, tapi itu yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita saat-saat ini. Dan sekali lagi nanti kita akan lihat beberapa ayat-ayat, saudaraku, yang meminta, mengajar supaya saudara dan saya berdoa buat bangsa dan negara.
Singkat cerita, ada satu kesimpulan dari salah satu teman di grup saya, saudaraku, bahwa saat ini dari semua berita yang cukup masif yang demikian luar biasa memenuhi medsos, saudaraku, pemerintah bangsa kita dia sebut kesimpulannya lack of trust. Kehilangan kepercayaan, saudaraku. Jadi masyarakat mulai itu, saudaraku, mulai bingung dengan bagaimana arah jalan negara bangsa kita ini. Bahkan bukan cuma yang di dalam negeri, yang di luar negeri pun mulai sungguh-sungguh melihat mau kemana ini bangsa ini, mau dibawa kemana ini negara Indonesia. Nah, saudaraku, tapi mari itu semua jangan membuat saudara dan saya ikut arus apa yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita lihat 2 Petrus 3, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Ya, kita baca sepotong aja. Waduh, terima kasih multimedia dengan ada ini enak banget. Baca sama-sama saudaraku ya, ayatnya hari ini cuma 8 tok, enggak banyak ya. Yuk, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita baca mulai kata melainkan. 2, 3. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini ada di hatinya dia, saudaraku. Ada di hatinya dia. Saya berdoa Tuhan anugerahkan ini tertanam dalam hati saudara dan hati saya. Yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keadaan negeri kita, keadaan sebuah negeri itu memang ditentukan pemerintahannya oleh beberapa orang yang ada di atas sana yang menjalankan kebijaksanaan. Dan saudaraku, kita berdoa. Pagi ini nanti kita berdoa bersyafaat, saudaraku, supaya orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat kondisi, tidak memperhatikan, mengutamakan kondisi masyarakat yang ada di bawah, kita doakan mereka dijamah oleh Tuhan. Kita doakan saudaraku supaya mereka boleh bertobat. Ya. Yang kedua, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ini ayat-ayat yang saya sampaikan untuk membuat kita ngerti bahwa sesungguhnya Tuhan pengen, sungguh-sungguh pengen kita berdoa membela bangsa dan negara. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Mungkin kita baca mulai ayat yang 1 dari pasal ini. 1 Timotius 2 mulai ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ini kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Berdoa buat pembesar, buat raja-raja, buat pemimpin-pemimpin bangsa, itu baik dan berkenan kepada Allah. Saya senang saudaraku, saya enggak hafal nama orangnya, salah satu YouTuber saya share di salah satu grup
grup WA saya. YouTuber ini saya pikir orang yang positif, yang bagus saudaraku, karena dia sering membongkar hack-hack yang terjadi, tipu daya yang ada di digital kita gitu ya. Misalnya handphone bagaimana hati-hati supaya nggak ke-hack, rekening bank gimana, hati-hati perhatikan ini, perhatikan gitu. Lah orang ini kemarin saya baca, saya baca saudaraku, bahwa dia ngajak doa. Biasanya dia sangat berapi-api untuk menolong supaya jangan sampai ada yang ketipu sama penipu-penipu digital itu. Tapi dalam postingan kemarin itu dia bilang nggak berapi-api lagi, dia cuma ngomong, saudara setanah air, kita butuh berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Seluruh bangsa ini mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan dia mulai berdoa. Tuhan Yesus, rupanya dia Kristen saudaraku. Dan dia mulai berdoa. Di YouTube, di salah satu postingan YouTube-nya dia. Yang like dia itu sudah mencapai puluhan ribu saudaraku. Dia ajak orang-orang itu untuk ayo sembahyang. Saya senang banget saudaraku. Kenapa? Karena memang saudaraku ingat tanggung jawab berdoa buat bangsa dan negara ada di tangan gereja Tuhan. Dan itu baik berkenan kepada Allah. Yehezkiel 22. Yehezkiel Fatsal yang ke-22. Ayat yang ketiga. Yehezkiel 22 mulai ayat 23. Mulai ayat 23. 23. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Lanjut. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam bangsanya, manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang yang menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan, perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari, nah ini saudaraku yang ayat tadinya itu yang di atas itu, kalau saudara nanti di rumah mau baca ulang, pelan-pelan lihat kata demi kata yang ada di ayat-ayat itu, rodok mirip dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini saudaraku. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ayat 30. Saudara yang baca ya sama-sama ya, ayat 30. 2, 3. Nah ini nelongso saudaraku. Di antara jutaan orang Israel pada waktu itu, Tuhan cari
Aku mencari di tengah-tengah mereka berapa banyak? One. Seorang. Satu orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan diri. Yang sungguh-sungguh hatinya sama dengan hatinya Dia. Yang menghendaki tidak seorang pun binasa. Dicari dari jutaan orang. Ora ketemu, saudaraku. Ora ketemu. Tidak menemuinya. Saudaraku, kita mau berdiri di hadapan Tuhan pagi ini dan berkata, Tuhan, aku mau dedikasikan diriku untuk berdoa bagi bangsaku. Saudaraku, Tuhan cari, karena Tuhan tidak mau menghukum kondisi negara yang kacau balau tadi itu. Tuhan tidak mau menghukum karena Dia pengennya supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita hari-hari ini, Tuhan gak mau menghukum bangsa ini. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa ini. Ada amin? Tuhan ingin menyelamatkan bangsa ini. Dan Dia cari, saudaraku. Dia cari, saya berdoa jangan sampai Yeskel 22:30 ini terulang lagi historinya di zaman ini. Buat bangsa Indonesia. Dia cari seorang yang hendak mendirikan tembok. Ini bukan satu proses yang singkat. Mendirikan tembok itu harus ngatuk semen, ngambil batu bata. Ini butuh effort, butuh usaha. Mendirikan tembok atau mempertahankan negeri ini di hadapanku. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, masa mau Engkau binasakan? Enggak aku binasakan. Kalau 45 Tuhan, kalau 45. Oke, 45 aku enggak binasakan. 40 Tuhan. Saudara familiar dengan percakapan diskusi ini, saudaraku? Oke, 40 enggak aku binasakan. Tuhan maaf, nek 30 mosok Engkau binasakan Tuhan. Itu mempertahankan negeri, saudaraku. Fight di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan hukum bangsaku. Jangan hukum negeriku. Selamatkan Indonesia. Amin. Saudaraku, hari ini ya, pagi ini kita dedikasikan at least biar jadi start kita mendedikasikan diri berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita memang tidak masuk politik, saudaraku. Di sini ada yang anggota DPR? Enggak ada ya. Hakim, jaksa. Kita memang tidak masuk politik. Tapi kita mau mempertahankan negeri. Amin. Ya, saudaraku. Yeremia 29 ayat yang ke-7, ayat yang ke-4. Semuanya pokoknya 8, saudaraku ya. Ini yang ke-4. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Haleluya. Saudara yang baca ya, saya senang loh saudara tadi baca dengan kompak. 2, 3. Ya, ayat yang berikutnya ya sudah 4 yang dukung bahwa ayo berdoa buat bangsa dan negara kita. Yang kelima, Yesaya 60, ini ayat yang sangat terkenal sekali yang sering disampaikan oleh Om Win. Yesaya 60, mulai ayat 1. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua sampai ke-7, saudaraku ya.
Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, ini baca sama-sama saudaraku ya. 2, 3. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Amin. Saudaraku, kita sudah dengar puluhan kali. Di manakah Kedar Nebayot terbesar di muka bumi ini? It is the time. Ini waktunya saudaraku. Mari kita bangkit bagi bangsa kita. Supaya kambing domba Kedar Nebayot dibawa dipersembahkan kepada Tuhan, menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Haleluya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Siapa yang percaya? Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aduh, sesuatu yang berkenan di hadapan Dia. Aduh, bukankah kita amat sangat rindu banget saudaraku, membuat Dia disukakan, Dia berkenan. Itu kan kerinduan hati kita. Ya, jangan sampai kita jadi anak Tuhan rindunya supaya duitnya oke saudaraku. Itu kebacut saudaraku. Tapi rindu supaya hal-hal yang berkenan naik ke hadapan Dia. Nah, ini terakhir saudaraku ya. Kita akan bicara mengenai Yunus. Ada yang namanya Yunus, nama baptisnya? Tidak ada ya? Oke, ya wis tidak apa-apa. Nah saudaraku, dalam kitab Nabi Yunus, saudaraku, kita tahu ya kisahnya tentang Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Bahwa terlalu banyak kejahatan Niniwe, harus bertobat, nanti Tuhan akan murka, Tuhan akan musnahkan Niniwe. Yunus awalnya nggak mau, dia beli tiket Niniwe ke sini, dia pergi ke Tarsis kualeannya saudaraku. Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur saudaraku. Yang pada waktu itu pada zaman Nabi Yunus hidup saudaraku, ini salah satu musuh dari Israel yang paling kejam. Jadi paling ganas begitu. Itu Asyur saudaraku. Dan Niniwe ini ibu kota kerajaan Asyur. Sekarang Irak begitu saudaraku. Dia berpenduduk kurang lebih dari 120.000 jiwa. Gede apa enggak? Gede apa enggak?
Nek bilang sekarang ayo sitik banget gitu ya, saudaraku ya. Indonesia berapa? Hampir 300 juta, hampir 300 juta. Tapi pada zaman Alkitab 120.000 itu bangsa yang besar, gede. Nah sekarang kita lihat Yunus pasal yang ketiga mulai ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, ini kisahnya setelah Yunus gak mau, dia lari ke Tarsis, naik kapal diombang-ambingke, kemudian dia semuanya kalap, semuanya khawatir, kemudian dia ngomong udah lempar aku ke laut karena ini terjadi karena aku. Yunus dilempar ke laut atas penentuan Tuhan, dicaplok mbek ikan apa? Ikan besar, betul. Jangan nyebut ikan paus, saudaraku ya. Mungkin ada ikan yang lebih gede dari ikan paus. Tidak tahu ikan apa, nanti tanya sama Tuhan kalau ketemu. Dimakan, saudaraku. Dan canggihnya enggak mati loh. Atas penentuan Tuhan soalnya. Enggak tahu tuh pencernaan ikannya dibuat gimana sama Tuhan. Pokoknya Yunus cuman kira-kira mual karena bau isi perutnya ikan itu. Dia ngeluhnya luar biasa di sana. Kemudian di dalam perut ikan besar itu dia bertobat, saudaraku. Nah sudah bertobat ditokke lagi. Telung gitu saudaraku ya. Nah saudaraku kita enggak perlu masuk perut ikan ya saudaraku ya. Kita berdiri, kita sembahyang, kita pertahankan negeri. Keluar saudaraku, akhirnya yang kedua Tuhan berfirman lagi. Mau deh si Yunus pergi ke Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kalau bahasa kita akan dihancurkan, dihabiskan begitu. Ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia ternak berselubung kain kabung. Jadi sapinya mungkin dikasih kain kabung begitu saudaraku ya. Dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara nek baca ini rodok muncul pertanyaan enggak? Saya muncul saudaraku. Ini kan orang Asyur saudaraku ya. Musuhnya orang Israel yang kejem luar biasa. Lah Yunus kan orang Israel saudaraku. Dia masuk ke Niniwe, ibu kotanya Asyur, kemudian berseru, dalam 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan sama Tuhan. Saudaraku nangkep enggak? Ingat ini Israel, ini nabinya Israel, ini Asyur, ini musuhnya Asyur. Ada satu nabinya ngomong 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Yang saya heran, yang menurut saya ini ajaib adalah orang Niniwe bisa percaya mbak si Yunus saudaraku. Ini kan nabi musuh. Ngomong 40 hari.
Bayangan saya harusnya, lu kurang ajar lu nyepatanin gua, tangkep, penjarakan begitu. Kan mestinya gitu, wong ini musuh kok. Tapi yang luar biasa, coba kita renungkan sejenak saudaraku. Sampai raja, pembesar Niniwe bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Menurut saya ini Tuhan. Amsal 21 ayat yang pertama. Ini ayat yang ke-7 saudaraku. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Ini baca sama-sama aja. 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingin. Hatinya Raja Asyur, hatinya penduduk Niniwe, itu ada di tangannya dia. Hatinya presiden kita dengan jajaran menteri kabinetnya. Hatinya anggota DPR, MPR, bidang yudikatif, pengadilan, semua hakim, jaksa, pengacara ada di tangan Tuhan. Kita sembahyang, Tuhan alirkan kepada pertobatan. Tuhan alirkan, tujukan hati-hati para pemimpin-pemimpin kami kepada pertobatan. Bisa saudaraku, Yunus cuma ngomong 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Gitu tak saudaraku. Ndak khotbah. Wong nyampe kene ya masih setengah hati kok saudaraku ya. Karena nanti kita lihat di pasal 4 saja ini kan dia setengah hati itu. Tapi hati raja ada di tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia ingini. Bertobat saudaraku. Luar biasa. Buka jubah, mudun sapi, kambing, domba. Kayak kain kapung. Bukan anjing yang dikasih baju lucu-lucu itu saudaraku, itu bagus. Ini dibungkus kain kapung. Ora entuk mangan rumput. Nah loh. Sapine pun dikongkon bertobat saudaraku, pandak keren. Siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini? Bagaimana mungkin Raja Asyur, penduduk Niniwe bisa sampai seperti itu? Siapa yang buat? Yunus? No. Siapa yang buat? Dia. Yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang memegang hati manusia. Hati raja-raja, hati pembesar, hati pemimpin sampai detik ini. Nah, kita pertahankan negeri kita di hadapan Dia. Kita berdoa, kita mohon Tuhan, pulihkanlah bangsaku. Jamah para pemimpin-pemimpinku Tuhan. Jamah biar takut akan Engkau. Hujan pertobatan curahkanlah atas bangsa ini. Ayat terakhir, Yunus 4 ayat, langsung aja ayat 11. Yunus 4 ayat yang ke-11. Yuk kita baca ayat terakhir ini bersama-sama. 2, 3. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pek jijing 120.000 aja. Di mata Dia itu bangsa kota yang besar. Saya ulangi, 120.000 aja di mata Dia dianggap satu jumlah yang besar.
bagaimana tidak Tuhan kan sayang. Indonesia bangsa yang besar. Ini lagu yang favorit pada zaman saya bertobat, saudaraku. Hampir 300 juta. Sampai tiaw 300 juta penduduk. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang. Haleluya, kiranya saudaraku isi hatinya Tuhan, yang ada di hatinya Tuhan, itu boleh dianugerahkan pada masing-masing kita. Supaya ketika dia mencari orang yang mempertahankan negeri di hadapan dia, dia jumpai bukan seorang, tapi ratusan, ribuan, jutaan umatnya yang berdiri di hadapan dia, membangun tembok, mempertahankan negeri. Besok akan ada doa seluruh gereja di GBI Gajah Mada, di gereja Tuhan di Gajah Mada. Sembahyang buat mendirikan tembok, mempertahankan negeri di hadapan Tuhan. Dedikasikan diri kita, saudaraku ya, besok hari libur. Kan tidak ada yang masuk kerja ya. Nek masuk kerja balik Ogasi, saudaraku ya. Sore ya kalau nggak salah ya Om. Jam 5 sore, saudaraku. Datang, sembahyang. Datang, bawa hati, saudaraku ya. Jangan wah rame-rame anak kegiatan. No. Bawa hati. Ngadep Tuhan, aku mau jadi salah seorang yang kau cari itu. Jumpai itu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu. Jadikan Tuhan buat ini jadi mezbah doa untuk keselamatan negeriku. Haleluya, amin. Mau ambil ya waktu ya, dedikasikan diri. Saya mohon maaf, saya pikir bisa cepat, tapi tetap lama juga. Tapi enggak apa-apa, saudaraku, paling enggak kita sudah dengar firman-firman Tuhan bahwa kita perlu berdiri mempertahankan negeri. Ya, oke, puji Tuhan.